Akhirnya pengepul Murtadin odong-odong, si Yusuf Manobulu ditangkap polisi. Seharusnya sudah sejak lama ya, pengepul Murtadin odong-odong ini, Yusuf Manobulu, ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Karena dia ini sebenarnya dalang dari kemunculan MKC. KC yang ditangkap dan dihukum 10 tahun penjara beberapa saat yang lalu. Pembawaannya yang sok polos tapi sering mengadu domba antar masyarakat di Indonesia. Channelnya provokatif dan full hoax. Sering menampilkan orang yang mengaku pernah menjadi muslim tapi lalu murtad. Padahal sebenarnya tidak bisa baca Quran dan tidak sesuai kenyataan. Disinyalir itu hanya orang Kristen yang pura-pura mengaku-ngaku pernah menjadi muslim, padahal bukan. Padahal sejak lahir memang sudah Kristen, tapi dibentuk sedemikian rupa ditampilkan supaya seolah-olah pernah menjadi muslim. Anaknya juga mengikuti dengan membuat channel YouTube yang mirip-mirip. Channel seperti ini berbahaya karena mengadu domba antar anak bangsa dan penuh penipuan atau hoax. Seharusnya sudah sejak lama ditindak. Banyak foto wanita muslimah berhijab yang dia fitnah seolah-olah murtad, padahal isi di dalam videonya berbeda jauh. Inilah modusnya untuk mencari uang meraup pundi-pundi rupiah dari channel YouTube-nya yang penuh hoax itu, penuh penipuan. Seperti yang ini misalnya, wajahnya nampak cantik tapi di dalamnya isinya ternyata berbeda. Tapi saya kontrak sendiri, apa sendiri sama cucu. Katanya udah nggak diaku lah di keluarga. Tapi nggak apa-apa. Isinya ternyata sudah tua. Selain itu, Yusuf Manobulu juga pernah memfitnah Ustadz Menahem Ali dengan memotong-motong videonya. Selain itu juga Yusuf Manobulu sering menampilkan kesaksian palsu, seperti yang dari Ahmad Supena yang mengaku lulusan Al-Azhar, yang ternyata hoax. Mengaku sebagai ustaz saja meragukan karena bacaan Qur'annya belepotan, seperti yang berikut ini. Dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami dengan sukacita kembali hadir untuk berbagi kehidupan, sharing kesaksian, supaya setiap kita di dalam kehidupan ini bisa mendapatkan berkat yang dari seorang narasumber yang tadinya sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sangat-sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan. Dia adalah seorang ustadz dan saya pikir sebagian besar orang sudah pada tahu, ya sudah pada dengar, sudah sebagian orang sudah pada kenal. Karena nama beliau tidak asing, ya, Bapak Ahmad Supena. Jelas-jelas berdusta, jelas-jelas berbohong, ya. Yasin wal Quran sinna katanya, ya. Nih dia surah Yasin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Kata si Supena ini, teman-teman, Yasin wal Quran Yasin wal Quran sinna katanya, ya. Yasin wal Quran sinna kalaminal mursalin. Tuh, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi jelas. Yang masih meragukan, soalnya kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya Ustadz, Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca, silakan Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak, Pak? Ayat pendek aja, Pak. Ayat pendek. Ayat pendeknya masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal, Pak. Hanya sering dibaca-baca, ya. Iya, iya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Nah ada lagi, coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan. Secara zahar ya, bukan hopi, zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Tadhulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Nah, kalau makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yun. Ya, okay. Barik lana fima razaqnahum yun. Soalnya kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya Ustadz Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca, silakan Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Jadi begitulah kualitas narasumber yang ditampilkan di channelnya Yesus Manubulu. Terbuka di channelnya Tamparagi bahwa dia mengaku pernah sebagai lulusan Al-Azhar segala macam, tapi membacaan Qur'annya belepotan. Dan bukti-bukti tentang kepalsuan kesaksiannya ini sudah dibahas di banyak channel. Inilah kualitas atau isi dari channel Yusuf Manubulu. Banyak berisi tentang kesaksian palsu. Selain itu di channelnya juga Yusuf Manubulu menantang Muslim untuk membuktikan tentang kebaikan Nabi Muhammad, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Quran dan hadis. Di channelnya dia juga membuka dialog, tapi isinya menghujat, memfitnah Islam, dan sering memelintir-melintir ayat-ayat Quran. Hingga akhirnya beberapa hari yang lalu Yusuf Manubulu pun ditangkap oleh polisi. Saya menampilkan dulu surat penangkapan dari pendeta Yusuf Manubulu. Di sini tertera jelas jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Palu 3 Januari 1969, pekerjaan pendeta, agama Kristen. Kita langsung membaca isinya saja. Dan membawa ke kantor unit 3 Subdit 5. Saya berlantai 2, gedung Ditreskrim Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 748 Bandung, untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana sara dan berita bohong melalui media sosial YouTube. Jadi inilah kasus yang ditimpakan kepada pendeta Yusuf Manubulu yang dikasuskan di Polda Jabar. Berikut barang bukti yang diduga kuat dipakai polisi untuk menjerat pendeta Yusuf Manubulu. Saya akan memulai dari video ini. Nah ini saudara, ya kan, tantang umat Islam, pendeta Yusuf Manubulu, tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Nah, ini karena disinggung-singgung nama-nama ini saudara. Kenapa menyinggung nama itu ya? Dan begitu nyinggung nama itu, keluarlah saudara namanya YouTube. Ya kan, YouTube siapa aja bisa mengupdate mereka. Dan begitu keluar, sekali dilaporkan, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan kepolisian ini mungkin gatal telinganya. Wah ini kok terus-menerus. Akhirnya apa? Dilakukan penangkapan. Ya kan? Dan ini adalah tahun lalu ya, tahun lalu. Dan saya tidak tahu apakah dia membawakan ini sampai detik ini atau kemarin-kemarin dia ada gitu, saya nggak tahu saudara. Karena saya lama tidak melihat Yusuf Manubulu lagi. Jadi beredar video pendeta Yusuf Manubulu nantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Ya kan, maupun Al-Quran atau hadis. Ini saudara, kata-kata ini ya, ini berbahaya. Apakah ini yang membuat adalah dari wartawan ataukah mungkin orang-orang yang melaporkan, saya tidak tahu. Jadi video pendeta Yusuf Manubulu tantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad itu awalnya diunggah
kanal YouTube Bamtri, saudara. Diunggah pada kanal YouTube-nya Bamtri Channel. Ya kan, seperti adalah ini ya, seperti dilihat, tuh saya tidak tahu. Ya, untuk menunjukkan kelebihan apa. Ya kan, tunjukkan itu disediakan Hawa itu hanya satu, perempuan hanya satu yang punya jurus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada kelebihan yang kalian bisa tunjukkan. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu lah. Ya, Al-Quran itu kelebihannya apa. Ya, katanya kita penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul, fikih. Ya, coba tunjukkanlah kelebihannya. Siapa tahu dengan kalian bisa mengutarakan kelebihan fikih itu ini 1, 2, 3, 4. Kelebihan hadis itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelebihan Allah SWT itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini loh, mau percaya nggak sama Allah SWT? Ini loh kelebihan. Itulah video barang bukti yang diduga. Ya, jadi sudah cukup banyak ya dosa-dosa dari si Yusuf Manubulu ini, sehingga layak dijerat dengan pasal berlapis tentang pelanggaran undang-undang ITE segala macam, dan hukumannya bisa berat hingga mencapai 10 tahun seperti KC atau bahkan lebih. Tunggu juga para apologet Kristen yang suka memelintir ayat Quran, yang suka main asumsi dan sok tahu tentang Al-Quran padahal tidak mengimani Al-Quran. Jeruji besi Hotel Prodeo siap menanti. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan dari si Yusuf Manubulu tentang Quran, hadis, segala macam tersebut. Kelebihan Nabi banyak. Beliau adalah manusia paling sempurna ibadahnya di hadapan Allah, sehingga kita diperintahkan untuk mencontohnya. Beliau setidaknya memiliki 4 sifat, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, tidak ada menyembunyikan, dan fatonah, yaitu bijaksana. Bahkan, gelarnya Al-Amin sejak masih remaja, yaitu diakui oleh para musuh-musuhnya bahkan, bahwa beliau adalah manusia yang jujur dan paling dapat dipercaya. Sebagai pedagang, beliau jujur, terkenal kejujurannya. Sebagai pemimpin atau kepala negara, Nabi bijaksana. Beliau juga pemaaf orangnya. Pernah dikisahkan bahwa Nabi memaafkan para penghujatnya yang pada saat itu hendak dimusnahkan oleh malaikat yang geram melihat hujatan mereka kepada Nabi. Nabi melarang mereka dan menyatakan bahwa itu mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Lalu Nabi justru bernubuat bahwa anak keturunan mereka akan mu'alaf, dan itu terbukti benar. Bahkan anak keturunannya mereka, para penghujat itu, menjadi sahabat Nabi di kemudian hari. Bahkan Bunda Aisyah sendiri menyatakan kesaksiannya bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran dalam suatu hadis riwayat Muslim. Nabi berpoligami juga tidak asal kawin, tetapi ada urgensinya, yaitu kebutuhan akan adanya perawi, yaitu kesaksian tentang fikih Islam, terutama tentang kehidupan berumah tangga, dan cara beribadah Nabi yang hanya diketahui oleh para istri beliau, dan yang Nabi hanya Nabi seorang, bukan istri-istrinya, sehingga kesaksian para istri itu harus bisa di cross check. Makanya perlu lebih dari satu perawi, perlu lebih dari satu istri. Itu urgensinya. Quran memerintahkan agar kita berakal, berpikir, tidak asal sembarang bicara. Kupas dulu jeruk dari kulit dan buang bijinya, baru bisa dimakan, bukan telan mentah-mentah berikut kulit dan bijinya. Islam hanya memang bagi kaum yang berakal. Lalu tentang Quran, Quran itu sempurna. Quran sendirilah yang memerintahkan untuk mengikuti hadis. Diperintahkan di Quran surah 4 An-Nisa ayat ke-59. Inilah dasarnya kita muslim mengikuti hadis. Di ayat itu dijelaskan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah melalui Qur'annya dan Rasul melalui sunnahnya. Sunnah bisa diketahui dari hadis sahih.
Dan namun tidak semua hadis sahih adalah sunnah. Hanya yang ada perintah Nabi untuk dilakukan atau dikerjakan, itulah yang sunnah. Jadi ibarat Quran adalah undang-undang dasarnya, sedangkan hadis adalah undang-undang pelaksanaannya. Seperti itu, penjabarannya atau lebih rinciannya. Semuanya sudah ada di Quran, sudah diatur di Quran. Namun hanya garis besarnya saja agar Quran tidak terlalu tebal sehingga bisa dihafalkan. Sedangkan perinciannya lebih lanjut, lihatlah contohnya pada Nabi, pada sunnah Nabi yang bisa dilihat dari kesaksian para perawi yang diabadikan ke dalam hadis. Itulah makanya kita mendasarkan juga hadis juga karena Quran perintahkan untuk mengikuti hadis tersebut. Allah mengutus Nabi sebagai contoh manusia yang paling sempurna dalam ibadahnya, sesuai kehendaknya, guna menuju ke jalan yang lurus, yaitu jalan menuju ke surga yang asli, jannah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada manusia lewat Nabi dan juga membekali Nabi dengan Quran. Allah Maha Adil, tidak serta-merta sekehendak sendiri memasukkan manusia ke neraka atau ke surga. Manusia diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, di bumi ini, untuk membuktikan bahwa dia memang layak benar-benar masuk ke surga atau memang layak benar-benar masuk ke neraka. Itulah kemahadilan Allah. Allah Maha Adil. Masih banyak hujatan dan fitnahan Yusuf Madubulu beserta para murtadongnya di channelnya. Rupanya sebelumnya sudah ada murtadong yang menghujat di channelnya, memelintir ayat-ayat Quran yang sudah ditangkap sebelum si Yusuf Madubulu juga ditangkap. Kemudian ada lagi satu lagi orang yang namanya Fajar Hernowo yang melecehkan Allah, yang juga sudah ditangkap menyusul Yusuf Madubulu. Intinya seberapa keras mereka berusaha memelintir ayat Quran, tetap Isa Al-Masih itu hanya seseorang manusia, bukan Tuhan. Wajihan atau terkemuka di dunia dan akhirat itu bukan hanya Nabi Isa saja, tapi juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Intinya, di Quran jelas, Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi, seorang utusan, bukanlah Tuhan. Jadi tak usah dipelintir-pelintir, baca saja Quran surah 5 Al-Maidah ayat 17. Di situ disebutkan Allah Maha Kuasa dan dialah Allah yang dengan mudah bisa membinasakan Isa Al-Masih jika berkehendak. Kafirlah orang yang menyebut Isa Al-Masih sebagai Allah. Dan yang Allah izinkan untuk perangi adalah kafir harbi, kafir yang memerangi. Manusia wajib berusaha, bukan kafir dimi atau kafir yang damai. Ini juga yang mereka tidak pahami. Jadi jangan sok tahu tentang Islam dan Quran, jangan pelintir-pelintir Quran jika tidak ingin tinggal di Hotel Prodeo. Apalagi bagi yang tidak mengimani Quran, agar tidak sembarangan bicara tentang Nabi, tentang Allah, tentang Quran, tentang hadis, dan tentang Islam yang memfitnah akhirnya. Apalagi tidak mengimaninya, agar tidak terjerumus seperti Yusuf Manubulu, yang kabar terakhirnya sudah ditahan. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manubulu menandatangani surat penahanan.